Tentu kalian tetap sehat dan juga tetap semangat ya, walaupun kita masih tetap belajar dari rumah. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, tentunya sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kalian telah mempersiapkan buku catatan, buku pelajaran, dan juga alat tulisnya. Nanti saat pembelajaran berlangsung, kalian bisa sambil mencatat materi-materi yang penting pada pembelajaran yang akan kita pelajari nanti. Baiklah, kalau sudah siap semua, langsung saja ya kita ikuti pembelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Menuliskan informasi tentang biogas sebagai sumber energi alternatif. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses pembusukan bahan organik. Biogas termasuk sumber energi alternatif. Penggunaan biogas ini dapat menggantikan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Biogas dapat dibuat dari bahan organik seperti kotoran hewan dan sampah organik. Pembuatan biogas menghasilkan gas metana atau gas yang mudah terbakar dan karbon dioksida. Gas tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, penghasil listrik, atau bahan memasak. Serta ampasnya dapat dijadikan pupuk. Biogas dapat dibuat dari kotoran sapi. Saat membuat biogas dari kotoran sapi, perlu dibangun bak penampung kotoran sapi dan bak penampung biogas serta bak pembuangan. Langkah-langkah membuat biogas dari kotoran sapi. Pertama, mencampur kotoran sapi. Kotoran sapi dicampur dengan air hingga berbentuk seperti lumpur di bak penampungan kotoran sapi. Kemudian, kotoran sapi tersebut dialirkan ke dalam bak penampungan kotoran sapi. Kedua, menambah isi rumen ke dalam bak penampungan biogas. Rumen adalah bagian dari lambung hewan memamah biak seperti sapi dan kambing. Penambahan isi rumen untuk proses fermentasi. Ketiga, membuang gas yang dihasilkan pada hari ke-1 sampai hari ke-10 yang berupa karbon dioksida. Pada hari ke-11 hingga ke-14 sudah terbentuk gas metana dan gas karbon dioksida. Gas metana dalam jumlah banyak dapat menyalakan kompor gas. Keempat, membuang sisa pembuatan biogas ke dalam bak pembuangan. Sisa pembuatan biogas berupa air dan ampas dapat dijadikan pupuk organik. Biogas memiliki beberapa manfaat sebagai berikut.
dapat dijadikan pengganti bahan bakar gas untuk memasak. Dapat dijadikan pengganti bahan bakar solar untuk pembangkit listrik. Sisa pembuatan biogas dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik, membuat lingkungan menjadi bersih karena memanfaatkan limbah. Biogas juga memiliki kekurangan sebagai berikut. Biogas tidak dapat dikemas dalam bentuk cair dalam tabung. Memerlukan banyak biaya dalam membuat peralatan biogas. Banyak warga yang belum memahami cara membuat biogas. Menuliskan kewajiban dan hak terkait kebersihan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari kewajiban dan hak terkait kebersihan rumah. Bisakah kalian menyebutkan kewajiban terkait kebersihan rumah? Berikut kewajiban terkait kebersihan rumah. Menyapu dan mengepel lantai rumah. Membersihkan langit-langit rumah secara rutin. Menguras bak mandi secara rutin. Membersihkan dan merapikan kamar tidur. Selain kewajiban, kita juga memiliki hak terkait kebersihan rumah. Kita berhak mendapat dan tinggal di rumah yang bersih. Rumah yang bersih, nyaman untuk ditinggali. Selain di rumah, kita juga memiliki kewajiban dan hak terkait kebersihan di sekolah. Kewajiban terkait kebersihan sekolah sebagai berikut. Membuang sampah di tempat sampah. Mengerjakan piket sesuai jadwal. Menyapu halaman sekolah. Hak terkait kebersihan sekolah sebagai berikut. Mendapat lingkungan sekolah yang bersih. Mendapat lingkungan yang nyaman untuk berkegiatan. Menikmati udara yang segar di lingkungan sekolah. Menuliskan penyelesaian masalah terkait lama waktu kegiatan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang menyelesaikan masalah terkait lama waktu kegiatan. Perhatikan uraian berikut. Paman Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu selama 6 jam. Paman mulai menyalakan lampu rumah pada pukul 17:20. Pukul berapakah biogas Paman akan habis? Perhatikan penjelasan berikut. Nah, pada soal cerita tadi sudah dijelaskan bahwa Paman Ebo itu memiliki biogas yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu selama 6 jam. Lalu Paman Ebo itu menyalakan lampu rumahnya itu mulai pukul 17:20. Lalu yang ditanyakan adalah pukul berapa biogas Paman akan habis. Seperti itu ya. Bagaimana cara mencari waktu selesai. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari bagaimana cara mencari waktu selesai. Nah, ini ya.
Jawab soal cerita. Yang diketahui itu pertama itu apa? Ya, lama biogas dapat digunakan. Nih, lama biogas dapat digunakan. Nah, lama biogas dapat digunakan ini artinya sama dengan lama waktu. Nah, lama waktu berapa jam? Ya, 6 jam. Ini lama waktunya. Lalu diketahui pula paman itu mulai menyalakan lampu. Nah, berarti waktu lampu mulai dinyalakan, itu ya. Waktu lampu mulai dinyalakan. Berapa tadi waktu lampunya mulai dinyalakan? Ya, pukul 17 lebih 20 menit. Pukul 17 lebih 20 menit ini waktu lampu mulai dinyalakan. Lalu yang ditanyakan itu adalah pukul berapa biogas paman akan habis. Jadi biogas akan habis. Waktu biogas akan habis, itu ya. Nah, ini berarti mencari waktu selesai. Kemarin cara mencari waktu selesainya itu bagaimana? Ya, waktu mulai ditambah dengan lama waktu. Sini waktu mulainya sudah diketahui adalah pukul 17 lebih 20 menit ditambah lama waktu berarti 6 jam. Nih, 6 jam. Boleh 6 jam, boleh 6.00, boleh seperti itu ya. Ini cara menjumlahkannya masih ingat? Ya, menit ditambahkan dengan menit, jam ditambahkan dengan jam. Jam ditambahkan dengan jam, berarti ini 17 ini termasuk jam. 6 jam ini juga termasuk jam. 17 ditambah 6 berapa? Ya, betul sekali. 23. Oke, berapa menit ya? Berarti ini menit ditambah dengan menit. 20 menit ditambah dengan menitnya tidak ada, berarti tetap 20. Ini sudah ketemu waktu biogas itu akan habis ya. Nah, sekarang karena sudah ketemu, sekarang kita buat kesimpulannya. Jadi itu ya, buat kesimpulan. Jadi biogas paman akan habis pukul 23 lebih 20 menit. Itu ya cara mencari cara mencari waktu selesai kegiatan. Perhatikan pula soal cerita berikut. Bu Lina menggunakan biogas sebagai bahan bakar memasak. Persediaan biogas Bu Lina dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Setiap hari, Bu Lina memasak selama 8 KD. Setiap hari, Bu Lina memasak selama 2 jam. Berapa hari persediaan biogas Bu Lina akan habis? Perhatikan cara penyelesaian soal cerita tersebut.
Nah, pada soal cerita tadi sudah dijelaskan ya. Sudah ada yang diketahui, apa saja ya yang diketahui pada soal cerita tadi? Nah, ini jawab. Tuh ya, karena ini soal cerita jawab. Yang diketahui itu adalah lama waktu persediaan biogas. Nah, ini lama waktu persediaan biogas. Nah, lama waktu persediaan biogas itu maksudnya biogasnya itu dapat digunakan selama berapa jam? Ya, 10 jam. Ini 10 jam biogas tersebut dapat digunakan. Lalu apalagi yang telah diketahui? Ya, lama waktu memasak setiap hari. Nih, Bu Lina itu setiap harinya masak selama 2 jam ya. Lama waktu memasak setiap hari. Nih, setiap harinya berapa jam? Ya, 2 jam. Nah, ini yang sudah diketahui berdasarkan soal cerita tadi. Lalu, yang ditanyakan itu apa? Berapa hari persediaan biogas Bu Lina akan habis? Tadi lama waktu biogas akan habis. Ini lama waktu biogas akan habis. Nah, ini dalam satuan hari nanti ya. Berapa hari, karena perharinya itu masak selama 2 jam. Bisa kita lihat di sini ya. Biogas tersebut dapat digunakan memasak selama 10 jam. Nah, ini masih bisa digunakan selama 10 jam. Tapi setiap harinya Bu Lina itu memasak selama 2 jam. Misalnya ini hari pertama dia memasak 2 jam. Nah, ini 2 jam. Apakah biogasnya sudah habis? Tentu belum ya, karena 10 jam dikurangi 2 jam hari pertama sisa berapa? 8 jam. Besoknya masak lagi hari kedua, digunakan selama 2 jam lagi. Dikurangi lagi. Berarti sisa berapa jam? Ya, 6 jam. Masih ada sisa, besoknya masak lagi selama 2 jam lagi. Ya, dikurangi 2 jam lagi. Berarti masih ada 4 jam. Karena masih bersisa, besoknya masak lagi, dikurangi 2 jam lagi. Nah, sisa berapa? Ya, sisanya masih 2 jam lagi bisa digunakan. Nah, masih bisa 1 hari lagi. Nah, ini 2 jam lagi. Ini dikurangi lagi, jadi hasilnya berapa? Ya, 0. Nah, sudah habis sampai hari keberapa ini ya? Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti pada hari kelima itu biogasnya sudah habis. Biogasnya berarti sudah dapat digunakan selama 5 hari. Nah, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan, dapat kita lihat ini merupakan pengurangan berulang. Nah, kalau pengurangan berulang itu merupakan pembagian ya, dapat dijadikan pembagian. Berapa dibagi berapa ya ini ya? Ya, 10 dibagi 2. Nah, 10 dibagi 2 jam. 10 dibagi 2 berapa? Ya, 5. Nah, sudah ketemu hasilnya. Berarti biogas itu akan habis dalam waktu 5 hari. Karena sudah ketemu hasilnya, sekarang kita simpulkan. Jadi, nah seperti itu ya. Jadi, persediaan biogas Bu Lina habis
itu ya anak-anak, cara mencarinya, mencari lama waktu. Sebelum kalian mengerjakan soal cerita tersebut, kalian harus dapat memahami maksud dari soal cerita. Harus diapakan, harus ditambah atau dikurangi atau dikali atau dibagi nantinya. Pahami dulu maksud soal ceritanya. Ya, itu tadi ya anak-anak pembelajaran kali ini. Tentunya kalian telah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran tadi ya. Dan tentunya kalian juga telah mengerti dan memahami materi-materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, tadi itu kita telah mempelajari menuliskan informasi tentang biogas sebagai sumber energi alternatif. Biogas itu adalah gas yang dihasilkan dari proses pembusukan bahan organik. Bahan organik yang dapat dijadikan biogas itu diantaranya adalah kotoran hewan dan juga sampah organik. Lalu bagaimana saja proses pembuatan biogas itu sudah kita pelajari tadi. Nah, biogas itu juga memiliki manfaat-manfaat. Nah, manfaatnya itu juga sudah kita pelajari tadi. Meskipun biogas itu memiliki banyak manfaat, biogas itu juga memiliki kekurangan, beberapa kekurangan. Nah, kekurangannya itu juga sudah kita pelajari tadi. Itu ya anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan ya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menuliskan kewajiban dan hak terkait kebersihan. Nah, di rumah itu kalian memiliki kewajiban dan hak terkait kebersihan. Misalnya saja kewajiban terkait kebersihan adalah menyapu dan mengepel lantai rumah. Nah, itu kewajibannya. Lalu hak yang diperoleh adalah mendapatkan rumah yang bersih dan nyaman untuk ditinggali. Laksanakan dulu kewajibannya agar kalian mendapatkan hak kalian. Selain di rumah, kewajiban dan hak terkait kebersihan juga terdapat di sekolah. Misalnya saja kewajibannya adalah membuang sampah di tempat sampah. Nah, lalu kalian juga akan mendapatkan hak terkait kebersihan di sekolah. Ya, salah satunya adalah mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih. Seperti itu ya anak-anak. Dan tentunya masih banyak lagi kewajiban dan hak terkait kebersihan lainnya. Nanti kalian bisa cari apa saja kewajiban dan hak terkait kebersihan lainnya. Seperti itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menuliskan penyelesaian masalah terkait lama waktu kegiatan. Nah, ini pada pembelajaran 6 ini kita telah mempelajari bagaimana cara menyelesaikan masalah terkait lama waktu kegiatan. Tadi sudah ada soal cerita. Nah, kalau sudah ada soal cerita itu penyelesaiannya harus lengkap, dimulai dari diketahui apa saja yang diketahui, lalu yang ditanyakan apa saja, bagaimana cara mencarinya. Setelah ketemu hasilnya nanti akan ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah berupa jadi, nah itu ya, jadi dan seterusnya, lalu hasilnya. Itu ya anak-anak untuk penyelesaian soal cerita. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Tidak bosan, Pak Oki mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti selalu mengenakan masker, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan, dan juga menjaga jarak.
Dengan melaksanakan protokol kesehatan itu, tentunya tubuh kalian akan tetap terjaga kesehatannya, sehingga kalian selalu dapat melaksanakan aktivitas kalian dan juga selalu dapat mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye.